Perkembangan intelektual adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Menurut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ataupun perkembangan peserta didik. Berdasarkan teori Jean Piaget membagi 4 tahapan perkembangan intelektual atau kognitif. Yang pertama ialah tahap sensori motoris. Adapun karakteristik pada tahap sensori motoris diantaranya, yang pertama, segala tindakannya masih bersifat naluriah. Yang kedua, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Yang ketiga, individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman, tetapi belum mampu untuk mengkategorikan pengalaman. Yang keempat ialah individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Tahapan perkembangan kedua ialah tahap praoperasional, di mana pada tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Yang pertama, individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang kedua, individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide. Yang ketiga, individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret, meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. Yang keempat, cara berpikir individu bersifat egosentris, yang dimana memiliki tingkah laku sebagai berikut, yaitu berpikir imajinatif, berbahasa egosentris, memiliki aku yang tinggi, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi, dan perkembangan bahasa yang mulai pesat. Yang ketiga ialah karakteristik pada tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, pada tahap operasional konkret, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikirnya sudah tampak sistematis dan logis. Dalam memahami konsep, individu sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. Artinya, mudah memahami konsep jikalau pengertian konsep tersebut dapat diamati atau dapat dilakukan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir adalah tahap operasional formal. Adapun karakteristik pada tahap operasional formal ialah sebagai berikut. Yang pertama, individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang kedua, individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. Yang ketiga, individu mulai mampu memecahkan persoalan yang bersifat hipotesis. Yang keempat, individu mulai mampu membuat perkiraan atau forecasting di masa depan. Yang kelima, individu mulai mampu untuk mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri individu dapat tercapai. Yang kelima, individu mulai mampu membayangkan peranan-peranan yang akan diperankan sebagai orang dewasa. Dan yang terakhir, individu mulai mampu untuk menyadari diri, mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungan,
dan seseorang dalam masyarakat tersebut. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual individu. Faktor yang pertama ialah kematangan atau maturation. Perkembangan sistem saraf sentral, otak, koordinasi motorik, dan proses perubahan fisiologis dan anatomis akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor kedewasaan atau kematangan berpengaruh pada perkembangan intelektual. Namun, faktor ini belum cukup menerangkan perkembangan intelektual. Yang kedua, pengalaman fisik atau physical experience. Pengalaman fisik terjadi karena anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tindakan fisik ini memungkinkan anak dapat mengembangkan aktivitas dan gaya otak sehingga mampu mentransfernya dalam bentuk gagasan atau ide. Yang ketiga, pengalaman sosial atau social experience. Pengalaman sosial diperoleh anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat dengan orang lain, percakapan dengan teman, perintah yang diberikan, membaca, atau bentuk lainnya. Dengan cara berinteraksi dengan orang lain, lambat laun sifat egosentris individu dapat berkurang. Ia sadar bahwa gejala dapat didekati atau dimengerti dengan berbagai cara. Faktor yang keempat ialah keseimbangan atau equilibration. Keseimbangan merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat fungsi kognitif yang semakin tinggi. Keseimbangan dapat dicapai melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi menyangkut pemasukan informasi dari luar, contohnya lingkungan, dan menggabungkan dalam bagan konsep yang sudah ada pada otak anak. Akomodasi menyangkut modifikasi bagan konsep untuk menerima bahan dan informasi baru. Dan faktor yang terakhir ialah perbedaan individu dalam perkembangan intelektual. Secara hereditas, individu memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir mereka. Berkembang atau tidaknya potensi tersebut tergantung pada lingkungan individu. Ini berarti bahwa walaupun anak mempunyai kemampuan berpikir normal, di atas normal atau di bawah normal, sangat tergantung pada lingkungan si anak hidup atau pada lingkungan si anak berinteraksi. Perkembangan intelektual itu di peserta didik. Adapun 3 tantangan dalam perkembangan intelektual peserta didik ialah: pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran yang kurang dapat menjadi tantangan dalam perkembangan intelektual siswa karena dapat menghambat pemahaman konsep, menurunkan motivasi belajar, dan membatasi interaksi aktif siswa dengan materi pembelajaran. Ketika media pembelajaran tidak memadai, siswa mungkin kesulitan menginternalisasi informasi dengan baik, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua ialah lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi tantangan dalam perkembangan intelektual siswa, karena lingkungan memainkan peran kunci dalam membentuk pengalaman belajar dan berkembang kognitif mereka. Yang ketiga ialah dampingan dari tenaga ahli. Dampingan dari tenaga ahli menjadi bagian terpenting dalam perkembangan intelektual siswa, karena tenaga ahli mampu memberikan panduan, pengetahuan, serta dukungan yang personal dan terarah pada individu. Adapun 6 solusi untuk mengatasi atau menyelesaikan tantangan pada perkembangan intelektual siswa. Yang pertama ialah
perhatian lebih dari pengajar. Perhatian lebih dari pengajar sangat diperlukan dalam perkembangan intelektual siswa, karena interaksi positif dan penuh perhatian dari pengajar dapat memiliki dampak yang signifikan pada motivasi, pemahaman, dan perkembangan siswa. Beberapa alasan melibatkan peran penting perhatian dari pengajar. Yang pertama, motivasi dan keterlibatan. Yang kedua, dukungan dan bimbingan individual. Yang ketiga, pemantauan kemajuan. Yang keempat, penyesuaian pengajaran. Dan yang terakhir ialah pengembangan hubungan positif antara pengajar dan peserta didik. Solusi kedua ialah sekolah memfasilitasi siswa dalam perkembangan intelektual. Dengan fasilitas yang lengkap, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual remaja, serta membantu mereka mengoptimalkan potensi mereka dan bersiap untuk tantangan intelektual yang lebih tinggi di masa depan. Memberikan motivasi pada siswa. Pemberian motivasi memiliki dampak yang cukup signifikan pada perkembangan intelektual siswa, karena motivasi yang tinggi mendorong upaya, ketekunan, dan keterlibatan dalam proses pembelajaran serta pengembangan intelektual peserta didik. Yang keempat ialah menciptakan kesempatan belajar yang lebih baik lagi bagi siswa. Menciptakan kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa menjadi solusi pada perkembangan intelektual siswa, karena hal itu memberikan lingkungan yang mendukung, memotivasi, dan merangsang pertumbuhan intelektual peserta didik. Solusi yang kelima ialah memberikan rangsangan belajar yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual siswa. Berikut adalah beberapa contoh rangsangan belajar yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual siswa. Yang pertama ialah proyek pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, diskusi dan debat. Yang ketiga ialah eksperimen dan demonstrasi praktis. Yang keempat ialah kunjungan lapangan. Yang kelima ialah proyek seni dan kreativitas. Yang keenam, penugasan penelitian. Yang ketujuh, kompetisi akademis. Yang kedelapan, pertunjukan atau pameran. Yang kesembilan ialah pembelajaran kolaboratif. Dan yang kesepuluh ialah pemberian tantangan pribadi pada individu. Rangsangan belajar yang beragam dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa, merangsang pemikiran kritis, dan memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep pembelajaran. Solusi yang terakhir dan yang terpenting ialah orang tua memberikan dukungan dan dampingan bagi peserta didik. Dampingan dan dukungan positif dari orang tua menjadi solusi dalam perkembangan intelektual siswa, karena peran orang tua sangat penting dalam membentuk sikap, motivasi, dan keberhasilan akademis anak-anak mereka. Kesimpulannya adalah perkembangan intelektual siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal diantaranya, yang pertama, kemampuan kognitif. Yang kedua, motivasi intrinsik. Yang ketiga, minat dan ketertarikan. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir ialah kemandirian belajar. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan intelektual peserta didik. Yang pertama ialah dukungan dari orang tua. Yang kedua, pengajar dan metode pengajaran. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Yang keempat, teman sebaya dan interaksi sosial. Dan yang terakhir ialah teknologi dan sumber daya pembelajaran.
dalam mendukung perkembangan intelektual remaja, peserta didik, orang tua, pendidik, masyarakat harus saling berkolaborasi dan memberi dukungan positif bagi peserta didik dalam pengembangan intelektual peserta didik. Di desa, jual telur burung puyuh, masih segar, tak pucat warnanya. Perkembangan bisa saja berubah, asal selalu mendampingi siswa. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.